1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Itu bedanya di situ. Sehingga ini tidak ada keharusan. Ya, di antara sekian banyak mungkin ketika di sini sosialisasi kurikulum merdeka, tapi di rumah mau nyusun kurikulum 13 boleh. Ya. Tetapi kemarin melaksanakan kurikulum merdeka, sehingga ini alurnya juga tetap semuanya sebanyak negara kurikulum merdeka. Ya, lanjut Mas. Oke, dalam rangka peningkatan untuk proses pembelajaran secara terencana dan berkelanjutan, setiap satuan pendidikan diwajibkan menyusun dokumen kurikulum satuan pendidikan atau KSP sekolah dasar tahun 2025. Artinya tahun 2025-2026 tahun ajaran. Ini. Kemudian disampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tata cara penyusunan KSP. Masing-masing satuan pendidikan membentuk tim pengembang kurikulum. Jadi nanti setelah panjenengan pulang, ya, menyampaikan kepada teman-teman, itu diharapkan setiap satuan pendidikan itu harus membentuk tim pengembang kurikulum. Tim pengembang kurikulum itu terdiri dari siapa saja? Kepala sekolah, ada lagi guru, ada lagi tenaga administrasi, ada tenaga perpus, ada lagi komite sekolah, tokoh masyarakat, dan seterusnya, tokoh agama. Kemudian tim pengembang kurikulum itu mengkoordinasikan kurikulum satuan pendidikan sesuai dengan kaidah penyusunannya. Kami mencoba kemarin Pak Slamet Dilara sudah nge-print, nanti ini sebagai contoh. Jadi setiap satuan pendidikan, ya, itu harus punya. Kalau maca di HP atau di laptop mungkin tidak jelas. Tetapi kalau maca yang seperti ini satu sebagai dokumen di print, dan itu insya Allah nanti sudah disiapkan nanti. Tinggal dengan nge-print. Berapa harganya Mas satu printan ini? Print di sekolah, jilid hanya 12.000. Jilid 12.000 nge-print di sekolah. Tiga ini. Yang pertama adalah kurikuler. Ya. Kemudian pembelajaran dan asesmen. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kurikulum satuan pendidikan itu pedoman. Panduan bagaimana cara dengan itu menyusun kurikulum satuan pendidikan. Ini di sini ada. Maka harapan nanti setiap sekolah itu mempunyai 3 buku ini menjadi faktor kunci untuk bisa menyusun dokumen kurikulum. Ini SD 1 sampai Sari. Yang Kota Bandar 2 sudah proses ngeprint. Karena Pak Slamet itu ngampu berarti harus 2. Doke sisa gawe gitu ya. Sisa gawe. Kan, nah ini moga-moga disampaikan karo SD Kota Bandar 2, masa kana digawekan ini orang kan begitu. Ya, terima kasih Mas Slamet, ini ide kreatif dan monggo teman-teman untuk bisa. Dan di Apel Sari itu ada sejenis apa ya? Scan apa ya? Laminating. Iya. Di sana itu sudah punya laminating sendiri. Ya, ketika panjenengan membuat alat peraga dan sebagainya itu dilaminating, kemudian diguntingi, itu udah memakan biaya yang sangat murah sekali. Ya, itu berfungsi banget itu. Karena kalau dengan ke laminating, satu laminating itu harganya 2.000 atau 3.000, ya.
Tetapi kalau panjenengan sudah punya, harganya hanya 1 juta. Yang orang dipromosi, tapi menjadikan motivasi panjenengan untuk bisa sekolah paling tidak yang mempunyai itu untuk membuat alat peraga mandiri. Ya, gitu. Nah, korwil saya tidak menekankan harus punya enggak. Kok baca bisnis ya, nanti harapan laminate ke korwil semuanya. Masukannya gede banget nanti. Tapi kalau sekolah masing-masing diupayakan awal itu. Di bos kan masih boleh kan? Boleh. Ya, boleh semenjak nanti direncanakan seperti itu. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Belum? Belum. Dalam angan-angan. Nah ini cita-cita kan visi ini dengan nanti. Okay? Kemudian dokumen KSP kurikulum satuan pendidikan dikonsultasikan kepada pengawas. Ya. Jadi pengawas paling tidak lebih pintar daripada kepala sekolah. Iya, harus. Kepala sekolah juga harus lebih pintar daripada guru. Guru harus lebih pintar daripada komite. Dan seterusnya. Antara guru pengawas kemudian komite itu berkolaborasi membuat sebuah dokumen kurikulum sesuai dengan cita-cita jenengan mau menjadikan sekolah itu seperti apa, gitu. Okay. Kemudian prosedur pengembangan KSP satuan pendidikan pelaksanaan yang pertama review, nah direview, dicek ulang kurikulum yang dulu itu masih digunakan, direview kekurangannya di mana, ditambahin. Ya, kemudian direvisi. Revisi ini mengacu pada peraturan yang baru, aturan-aturan yang terkini. Ya, kemudian difinalisasi. Barulah final, jadilah dokumen melalui workshop atau melalui IHT. Ya, di sekolah undang warga satuan pendidikan gurunya, undang komitenya, undang syukur kepala desanya, supaya nanti bisa mewujudkan cita-cita sekolah itu seperti apa. Ya, nih. Kemudian setelah jadi nanti dokumen kurikulum divalidasi oleh pengawas. Harapan dicek semuanya. Yang masih kurang centang, yang tidak centang dan sebagainya. Divalidasi oleh pengawas. Jadi pengawas itu walaupun hanya satu, apalagi Pak Budiono, pengawas 2, Madukara Baja itu harus memvalidasi seluruh sekolah. Dokumennya ada, cetak ada. Ini tidak kurang, ditakok kena dan seterusnya. Sehingga nanti jadilah kurikulum yang benar-benar maksimal valid sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan itu sendiri. Lanjut Mas. Nah, dalam rangka peningkatan mutu proses pembelajaran secara terencana dan berkelanjutan setiap satuan pendidikan jenjang sekolah dasar, karena kita itu nangani hanya sekolah dasar, diwajibkan menyusun dokumen kurikulum satuan pendidikan KSP. Persetujuannya penetapan pengesahan kemarin disepakati tanggal 14, ya. Penetapan pengesahan tanggal 14 Juli. Terus ditetapkan. Urut digawe satu penetapan. Ya. Rekomendasi tanggal 12. Ya. Oh 11. Oh ya nanti direvisi nanti. Kemudian validasi penyusunan tentang 1 sampai dengan tanggal 10. Ya.
Walaupun siklus mulai gawe, mulai gawenya gini. Kenapa kok bisa terlambat seperti ini? Coba, gimana? Iya, karena berganti-ganti, CP-nya saja berubah. Kalimat berubah itu beda dengan kalimat ganti. Berubah, berarti ada yang dirubah. Terus pesen buku, ya itu salah cewek. Nah, maka nanti kepala sekolah wajib nanti memahami CP. Ketika bukunya datang sebagai contoh itu tidak sesuai, mohon dicarikan buku yang sesuai dengan CP. Itu ketegasan kepala sekolah harus seperti itu, tidak manut. Disandingkan lah antara CP 046 benar 046 dan 033. Nah, nanti disandingkan yang berubah itu CP mana saja, tidak semuanya, tidak semuanya. Ini paling tidak jenengan harus menyandingkan antara CP 033 dan 046, harus disandingkan ya, supaya panjenengan ketika mau memesankan buku itu harus sesuai dengan 046. Ketika ada karena datang ke situ kok nggak sesuai, panjenengan wajib bisa untuk mengingatkan. Mengingatkan, saya mintanya yang sesuai dengan CP 046. Gitu, nih. Kemudian validasi, kemudian tanda tangan nanti atas nama Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, bisa singkatkan kalau orang cukup, Kemudian, itu nama sama gelarnya, MM-nya dulu atau MPD-nya dulu, Pak? MPD berarti SPD-nya hilang. Oh ya, SPD-nya nanti hilang kan, Mas? MPD, MM. Ya, karena ini kronologisnya kan MM-nya pengajuannya izin penggunaannya itu lebih dulu MPD-nya daripada MM-nya. Kalau saya cermati kemarin, maka ketika ada yang mau verifikasi kaitannya dengan kenaikan pasti sampai ke saya, sampai ke kurikulum. Nanti ketika di kurikulum itu tidak sesuai maka dikembalikan. Ini yang benar karena MPD, SPD, MPD maka SPD-nya hilang. Tinggal MPD, MM. Kecuali MM-nya lebih dulu penggunaan gelarnya, ya itu berarti SPD, MM, MPD. Itu ya, itu kalau MM-nya lebih dulu. Tetapi kemarin setelah kami cek, tanyakan ke kepegawaian, ternyata MM-nya itu terakhir. Sedangkan yang dilebur adalah SPD-nya. Nanti seperti itu. Lanjut, Mas. Dalam menyusun dokumen kurikulum satuan pendidikan diperhatikan mengintegrasikan muatan pendidikan karakter dan budi pekerti atau soft skill pada konten KSP itu harus dimasukkan nanti. Kemudian mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam sudah dipelajari? Kan? Yang sudah cuk? Ya, pembelajaran mendalam apa saja? Hah? Hah? 8334 maksudnya? Nanti ya, nanti akan dikemas sama Mas Slamet, sehingga semuanya pengawas, guru, kepala sekolah nanti pulang sudah bisa
memberikan pembelajaran yang mendalam. Mendalam itu ibarat laut, ketika jenengan melihat hamparan yang luas sekali, ya, yang luas pol. Kalau pol kan nggak puitis, ya, luasnya lurus, ketoni indah banget. Tetapi di dalamnya masih punya kandungan-kandungan, ya. Ada pasir, ada kerikil, ada mutiara, ada hewan-hewan yang ada di dalamnya. Itu berkorek dicari sampai ke dalam sana laut. Sehingga panjenengan itu tahu yang namanya pembelajaran itu tidak hanya mempelajari dari kasat mata, tapi bisa dikorek sampai ke dalam, termasuk fungsinya, gunanya. Kemarin ada ikan paus terdampar ya, ikan paus sampai 4 atau 3 itu gede-gede banget. Itu pol gede-gede ini. Itu karena ada itu termasuk megaverse enggak? Belum, mungkin. Ya. Kemudian mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam ini sudah mengimplementasikan program prioritas Kemendikbudrismen antara lain program sekolah sehat, sekolah inklusi. Ya, karena sekarang tidak boleh menolak anak yang ABK, anak berkebutuhan khusus. Semua wajib diterima. Ya, semua wajib diterima. Contoh kemarin yang aturan juknis itu, ketika ada anak Karangkobar misalnya daftar di Bandar, kebetulan anak tersebut itu ABK, maka tidak mengenal sistem zonasi. Harus diterima. Nah, masuknya jalur mana? Berarti masuknya di jalur afirmasi. Itu. Nah, kemarin ada keluhan saya dapatnya 36. SK-nya ya 36. Tetapi ketika kita sinkronkan di Dapodik itu masih invalid. Nah, ini sedang kami tanyakan ke yang ngurusi Dapodik sana, dan mungkin terjadi di sekolahan dengan, karena kemarin ada penambahan 0,39. Jumlahnya adalah 8 dari 28, berarti 36, masih ada penambahan jumlah jadi 40. Itu bisa sesuai yang di-SK-kan. Tetapi ketika kemarin dimasukkan di Dapodik masih invalid. Ya, nah kami sedang menanyakan ke kementerian, mudah-mudahan nanti ada jawaban yang pasti. Kemudian yang berikutnya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Ketiga, berolahraga. Keempat, makan bergizi. Kelima, belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tepuk tangan. Hebat. Ini berarti jenengan sudah menerapkan. Kemudian yang berikutnya, layanan bimbingan konseling. Ya, ketika panjenengan itu tidak memasukkan di dokumen kurikulumnya, maka jenengan akan bingung nanti. Maka layanan bimbingan konseling itu wajib untuk bisa dimasukkan. Kemudian pendidikan perubahan iklim, implementasi TKA, apa? Tes kemampuan akademik besok akan diterapkan ya di tahun 2026. Maka di anggaran tahun 2026 harus dimasukkan alokasi anggarannya melalui dana BOS. Bedanya dengan asesmen nasional, kalau asesmen nasional itu kelas 5, kalau TKA itu kelas 6. Masih tetap menggunakan IT, ada proktornya,
Bedanya kalau yang jadi pengawas nanti juga diawasi. Oke, itu bedanya. Jadi sing jadi pengawas itu ora sembarangan, diawasi juga nanti. Ya. Kemudian di TKA itu tidak diwajibkan. Boleh iya, boleh tidak. Tapi jenengan nek melas karo anake, karo muride, ya, nanti mau kompetisi di jenjang berikutnya, ya, di SMP, kalau nggak punya sertifikat dari kementerian, nanti ketika jenengan anaknya ditolak, pasti 1000% itu pasti jenengan disalahkan sama orang tua. Ya, maka itu TKA itu diharapkan semua sekolah melaksanakan. Cuma di situ tidak. Pilih jejak. Dipakai dewek. Ya, iya. Nyok bukan domai wong tua, mending melaksanakan. Itu ya. Kemudian pengembangan kurikuler sebagai pengganti proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di kelas 1 itu 6 jam. Kelas 1 2 itu 6 jam kurikulernya. Di situ keterangannya kurikuler itu untuk bisa menguatkan pembelajaran intrakurikuler, ya, supaya anak itu benar-benar meresapi, meyakini dan seterusnya, bisa merasakan. Maka ini sistem kurikuler itu nanti bisa dilakukan itu dengan sistem blok. Ya, di sini masih 6 jam Pak Pilih, 6 hari ya untuk pembelajarannya. Tapi wacana kemarin mau jadi 5. Terus kurikulernya juga ganti. Iya, padahal itu sebuah kewajiban untuk bisa melaksanakan. Kalau hanya 5 hari, ya itu nanti berarti setiap hari nanti, karena dari 6 jam itu di kelas 1 2 itu harus dilakukan. Ya, harus dilakukan.